Banten, Ratu Syarifah Fatimah mengkampanyekan bahwa dirinya adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semua, dimanapun Anda berada, yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan, berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, dan tetap NKRI harga mati. Rekam jejak seorang wanita Ba'alwi dalam sejarah kelam Kesultanan Banten dari berbagai sumber kredibel. Jejak Kiai Tapa awal konflik internal Banten, penyusupan agen wanita VOC ke jantung keraton. Sultan Muhammad Zainul Arifin atau Sultan Sepuh menikahi Ratu Syarifah Fatimah, seorang janda cantik keturunan Ba'alawi asal Pekojan Batavia yang ambisius. Sebagai seorang permaisuri, Ratu Syarifah Fatimah tergolong mendominasi kekuasaan suaminya dengan membuat keputusan-keputusan yang membuat situasi menjadi tidak stabil. Sang Ratu ternyata merupakan agen VOC yang diberi tugas untuk melakukan perluasan kekuasaan di kalangan keluarga Keraton Banten. Sementara untuk memperoleh kepercayaan rakyat Banten, Ratu Syarifah Fatimah mengkampanyekan bahwa dirinya adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Namun lambat laun upayanya itu akhirnya diketahui publik. Bermula dari penolakan Pangeran Gusti, calon putra mahkota Banten, untuk menikah dengan saudara Ratu Syarifah Fatimah. Akibat penolakan itu, sang Ratu menentang pengangkatan Pangeran Gusti sebagai putra mahkota Banten. Bahkan Ratu Syarifah Fatimah mengajukan keponakannya, yaitu Pangeran Syarif Abdullah, sebagai calon putra mahkota. Karena pengaruhnya yang kuat, Sultan Sepuh tidak bisa memutuskan hal tersebut dan menyerahkan kepada VOC. Maka Kapten Bauer yang bertindak atas nama Gubernur Jenderal Gustav W. van Imhoff 1743-1750 memutuskan bahwa Pangeran Syarif ditetapkan sebagai calon putra mahkota Banten. Untuk mengamankan situasi dan keputusan tersebut, Ratu Syarifah Fatimah menyuruh Pangeran Gusti pergi ke Batavia. Di tengah perjalanan, Pangeran Gusti ditangkap tentara VOC dan diasingkan ke Sri Lanka, Ceylon pada tahun 1747. Ratu Syarifah Fatimah semakin berambisi menguasai Banten karena VOC menjanjikan kedudukan tinggi di kerajaan Banten. Tindakannya semakin semena-mena dengan menyingkirkan kerabat keraton yang menentang dirinya. Ketika Sultan Sepuh mulai menyadari apa yang terjadi, Ratu Syarifah Fatimah malah melaporkan ke VOC bahwa Sultan Sepuh telah menjadi gila dan menjadi provokator bagi rakyat Banten untuk menentang VOC. Menanggapi hal tersebut, pada 1748 VOC mengirim satu armada ke Banten untuk membawa Sultan Sepuh dengan alasan untuk dirawat di Batavia. Kenyataannya, Sultan Sepuh ditangkap dan diasingkan ke Ambon. Akhirnya Pangeran Syarif melenggang menduduki tahta Sultan Banten dan Ratu Syarifah Fatimah diangkat menjadi mangku buminya. Sebagai balas jasa kepada VOC, Ratu Syarifah Fatimah memberi imbalan berupa kebebasan VOC untuk menguasai pantai utara, Tatar, Sunda, dan daerah Sukabumi Selatan. Selain itu, VOC juga mendapat ganti rugi dalam bentuk setengah dari hasil tambang emas di Tulang Bawang, produksi lada di Lampung, dan timah di dekat Tangerang.
Akibat kesewenangannya itu timbul konflik di tubuh keluarga Kesultanan Banten. Tindakan Ratu Syarifah Fatimah tidak disetujui anggota keluarga kerajaan yang menilai bahwa mereka berdua bukanlah keturunan Sultan Hasanuddin dan tindakannya kepada Sultan Sepuh sudah sangat keterlaluan. Namun kerabat keraton tidak berani terang-terangan menentang karena Ratu Syarifah Fatimah dilindungi VOC yang semakin kuat kedudukannya. Akhirnya muncul perlawanan sporadis dari Ratu Bagus Buang yang membuat Pangeran Syarif dan Ratu Syarifah merasa khawatir. Namun serangan Ratu Bagus Buang tidak mampu mencapai target kemenangan. Maka Ratu Bagus Buang menemui pamannya Kiai Tapa di Gunung Munara untuk bergabung menentang penguasa Banten dan VOC. Setelah dicapai kesepakatan, maka disusunlah rencana untuk mempersiapkan perlawanan. Ratu Bagus Buang melakukan konsolidasi terhadap bangsawan Banten, sedangkan Kiai Tapa memobilisasi massa melalui pesantren-pesantren yang didirikan olehnya dan oleh murid-muridnya sebagai kekuatan inti pasukan. Oktober 1750, Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa menggerakkan pasukan menyerang Keraton Surosowan. Dalam pertempuran hebat, pasukan Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang dapat mengalahkan pasukan Ratu Syarifah Fatimah dan Sultan Syarif di beberapa tempat. Ketika kemenangan hampir dapat diraih, muncul militer VOC dengan jumlah yang besar berhasil menyelamatkan kekalahan Ratu Syarifah Fatimah dan Sultan Syarif. Pasukan Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang akhirnya mundur dari ibu kota untuk mempersiapkan serangan berikutnya. November 1750, pasukan Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa melakukan serangan mendadak ke dua titik, yaitu ke Keraton Surosowan dan Benteng Spelwick. Serangan tersebut setelah sebelumnya dilakukan persiapan matang oleh Kiai Tapa yang memang berniat untuk menghancurkan Benteng Spelwick yang merupakan lambang kekuasaan VOC di Banten. Informasi tentang seluk-beluk kekuatan VOC di dalam benteng tersebut didapatkan oleh Kiai Tapa dari Tista Nagara yang menjadi penjaga gerbang Benteng Spelwick. Akhirnya serangan tiba-tiba di dua titik tersebut berhasil meraih kemenangan dengan merebut Keraton Surosowan dan menghancurkan Benteng Spelwick. Kiai Tapa kemudian menugaskan Ratu Bagus Buang untuk mempertahankan keraton dan ibu kota, sedangkan Kiai Tapa bersama pasukannya melanjutkan serangan ke Batavia. Dalam perjalanan, pasukan Kiai Tapa berhasil menguasai benteng-benteng Dekwal di Tangerang, Drek-Terlen di Luwiliang, Bogor, Westergo di Ciampea, Bogor, dan tempat kedudukan serdadu VOC di sepanjang Sungai Ciliwung. Perlawanan hebat yang diperlihatkan oleh pasukan Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa betul-betul membuat VOC sangat khawatir. Akhirnya Gubernur Jenderal Yakub Mosel yang menggantikan Van Imhoff tahun 1750 mengajukan gencatan senjata kepada Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa. VOC menawarkan perjanjian yang isinya pertama, Ratu Syarifah, Sultan Syarif dan kroni-kroninya akan diusir dari Banten karena berdasarkan analisis Mosel, merekalah biang keributan munculnya perlawanan dari Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang. Kedua, Pangeran Gusti akan dipulangkan dari Sri Lanka. Ketiga, untuk sementara Banten akan dipimpin Pangeran Adi Santika sebagai pejabat Sultan Banten. Keempat, blokade Banten dari laut dihentikan dengan segera.
perjanjian tersebut direalisasikan dengan penangkapan Ratu Syarifah Fatimah, Pangeran Syarif dan kroninya Kapten Flak, dan membuang mereka ke Pulau Edam di Teluk Batavia. Sumber 1. Buku Sejarah Tatar Sunda Jilid 1. Yang kedua, https://daerah.sindonews.com. Yang ketiga, https://ditulis.id/Ratu Syarifah Fatimah malah dibuang ke Pulau Edam. Rekam jejak Ratu Syarifah yang keturunan Arab dari klan Pak Alwi asal Koja Pekojan, kampung Arab di Batavia, sangat membekas dalam catatan sejarah rakyat Banten. Alwi Syahab, wartawan senior Republika dan pemerhati sejarah Jakarta, mengatakan Ratu Syarifah merupakan sosok yang paling dibenci rakyat Banten. Itu karena naiknya Syarifah sebagai ratu tidak terlepas dari peran Belanda. Jadi tadi ada yang tanya sama saya, apakah dia seorang pengkhianat atau pahlawan? Tapi kalau dilihat dari dukungan Belanda, maka Anda bisa nilai sendiri, kata Abah Alwi. Demikian sapaan akrabnya saat memberikan penjelasan kepada peserta melancong bareng Abah Alwi, Ahad. Sebabnya, lanjut dia, ketika Gubernur Van Imhoff diganti, maka rakyat Banten meminta Ratu Syarifah diasingkan. Itulah mengapa Ratu Syarifah diasingkan di Pulau Edam. Jadi ia menetap dan akhirnya meninggal di sana, kata Abah. Sebelum selesai menjelaskan, ada peserta bertanya, "Bah, cantik nggak Ratu Syarifah?" Abah menjawab, "Cantik lah." Akal koja. Ada istilah rakyat Banten untuk mengenang kelicikan Syarifah Fatimah. Kelicikan Ratu Syarifah Fatimah tidak dapat dilupakan oleh masyarakat Banten. Keberhasilan penyusupan Syarifah Fatimah ke dalam keraton adalah benih-benih penguasaan VOC terhadap Kesultanan Banten dan awal dari penghapusan kekuasaan kesultanan oleh VOC. Rakyat Banten memiliki keunikan dalam mengenang peristiwa sejarah pahit tersebut, yaitu manakala ada orang licik, penuh intrik dan jahat, maka masyarakat Banten menyebut orang tersebut dengan manusia licik dengan akal koja. Koja merujuk pada tempat tinggal asal Syarifah Fatimah di Batavia yang dikenal dengan Kampung Arab Pekojan, adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Indonesia. Daerah Pekojan pada era kolonial Belanda kemudian dikenal dengan Kampung Arab. Pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-18 menetapkan Pekojan sebagai Kampung Arab atau Murhadromi. Kala itu para imigran yang datang dari Hadramaut, Yaman Selatan itu diwajibkan lebih dulu tinggal di sini. Terima kasih. Itulah kelicikan Syarifah Fatimah. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.